Selama 3 hari penuh Xiao Yuan berlatih dalam kekuatan kontrol aura. Sedikit demi sedikit kemajuan yang didapatkannya cukup memuaskan dan Bing mengawasinya dengan tenang. Walaupun Xiao Yuan masih belum sepenuhnya menguasainya, tetapi sudah ada kemajuan yang cukup memuaskan. Xiao Yuan menghela nafas dan aura di sekitarnya mulai menyebar. Hah! Aku sudah mencapai batasan tubuhku. Bing berputar-putar di atas Xiao Yuan dan berkata, tubuhmu itu belum terlalu kuat. Pertama kau harus meningkatkan lagi kekuatan fisikmu. Ya, kau mungkin benar dalam hal ini. Namun aku memiliki jalan buntu sekarang. Walaupun aku menggunakan kristal darah yang tercipta dari teknik Kaisar Perang. Seiring berjalannya waktu aku hanya mengalami sedikit peningkatan dan bahkan terakhir kali hal ini tidak berguna sama sekali. Hanya akar spiritual emas yang menyerap manfaatnya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Untuk masalah ini aku tidak akan memberitahumu apapun. Namun percayalah. Apa yang diberikan orang itu bukanlah hal yang sesederhana seperti apa yang kau pikirkan. Kau harus mengetahui sendiri dari makna Kaisar Perang. Barulah kau akan menemukan dao untuk dirimu sendiri. Bing berkata dengan jujur. Kaisar Perang adalah salah satu sosok yang dapat disetarakan dengannya. Walaupun binatang suci legendaris sangat benci disamakan dengan manusia, namun hal ini adalah fakta yang tidak bisa mereka sangkal. Xiao Yuan mewarisi akar spiritual dan teknik Kaisar Perang. Terlebih liontin emas miliknya adalah sebuah artifak yang sangat luar biasa. Selama dia bisa mengembangkan semuanya dan menggunakannya dengan baik, maka Xiao Yuan akan memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengannya di masa depan. Xiao Yuan masih terlalu muda dan belum melihat dunia yang sebenarnya. Walaupun temperamen yang dimilikinya sangat bagus, namun ambisinya sangatlah besar. Bahkan untuk memahami dao tertinggi, kultivator bisa saja melakukan pemahaman sampai ribuan tahun. Xiao Yuan bahkan belum genap 20 tahun dan sangat mustahil baginya untuk mencapai keadaan pikiran seperti kultivator hebat di luar. Karena itulah Bing hanya memberikan nasihat dan biarkan dia mencari solusinya sendiri. Untungnya Xiao Yuan sangat mudah untuk diajari dan tidak banyak mengeluh seperti anak manja. Xiao Yuan berpikir sebentar dan berkata, apa maksudmu Kaisar Perang yang sebelumnya memberikan hal ini dan mencoba membiarkanku mengembangkannya sendiri? Ini akan sangat sulit dan membutuhkan banyak usaha. Hal ini hanya bisa kau selesaikan sendiri. Dari ingatanmu aku bisa menyimpulkan bahwa dia memberikanmu kesempatan sebagai pewaris karena ambisimu. Sekarang kau sudah diberikan kesempatan dan apakah kau bisa melakukannya atau tidak itu tergantung usahamu. Kata Bing yang terlihat santai. Kalau begitu aku harus berterima kasih dengan kesempatan yang sudah dia berikan. Xiao Yuan berdiri dan merapikan tubuhnya. Aku akan pergi keluar dan memeriksa keadaan. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan keluar dari dunia liontin emas. Dia muncul kembali ke ruangannya dan mengaktifkan kembali artifak cincin hitam. Aura di tubuhnya ditekan secara maksimal dan membuatnya tidak dapat terdeteksi. Xiao Yuan merasakan Ling Ke berdiri di depan ruangannya dan membukakan pintu. Masuklah paman, kata Xiao Yuan dengan ramah. Ling Ke masuk dan duduk dengan tenang. Aku sudah mendengar semuanya dari Ling San tentang masalah kalian. Sebagai ayahnya aku meminta maaf kepadamu atas pengalaman burukmu karena kebodohan putriku. Paman tidak perlu meminta maaf karena sejak awal tidak ada yang salah. Sebaliknya aku sangat bersyukur karena hal ini. Aku menemukan 2 orang wanita yang benar-benar menerimaku dengan kondisiku yang buruk. Jika bukan karena hal ini aku mungkin tidak akan mendapatkan berkah sebaik mereka.
Xiao Yuan mengingat kembali wajah Lei Yunting dan Kailin yang membuat hatinya merasa hangat. Ling Ke cukup terkejut dan berkata, "Hah? Bocah yang dulu bersembunyi di belakang ayahnya sekarang sudah dewasa. Kita para orang tua hanya bisa mendoakan kebahagiaan dirimu. Namun bagaimana kau bisa menyembuhkan dantianmu yang cacat?" "Oh. Setelah aku berpisah dengan Ling San, aku pergi ke gunung untuk mencari herbal. Namun aku bertemu seseorang yang misterius. Orang itu tahu akan kondisiku dan bertanya beberapa hal. Setelah itu dia memberikan sebuah pil roh dan menyembuhkan dantianku. Sejak saat itu aku sudah bisa berkultivasi dan selangkah demi selangkah aku mencapai titik ini." Xiao Yuan sedikit mencari alasan. Ling Ke mempercayai Xiao Yuan dan berkata, "Kemungkinan dia adalah master dalam bidang alkimia. Jika kau bertemu lagi dengannya, jangan lupa untuk membalas kebaikan yang sudah kau terima. Namun seberapa jauh tingkat kultivasimu yang sekarang? Sejak pertama bertemu denganmu aku sama sekali tidak bisa mendeteksinya." "Tingkat langit lapisan ketiga." Xiao Yuan menjawabnya dengan jujur dan tidak ada yang bisa dia sembunyikan. Ling Ke melihat langsung pertarungannya dengan Feng Jian. Walaupun dia ingin berbohong, maka Ling Ke tidak mungkin percaya dengan hal ini. Di dalam hati Ling Ke benar-benar sangat terkejut. Kedatangan Xiao Yuan ke benua Tianxuan sama sekali tidak membawa apapun. Xiao Yuan mencapai kultivasinya yang sekarang dengan usahanya sendiri. Dia tidak tahu apakah ini yang disebut jenius sejati atau bukan. Jika Xiao Rong tahu anaknya yang cacat sudah sembuh dan memiliki bakat yang mengerikan, Ling Ke tidak tahu reaksi apa yang akan ditunjukkannya. Mungkin Xiao Yuan akan dapat bersaing dengan ketiga saudaranya dan memperebutkan kursi patriark keluarga Xiao. Episode sebelumnya. Bab 107 Caramu yang tidak benar. Episode berikutnya. Bab 109 Token pemindahan. Meja dengan jarinya dan berkata dengan cemas, "Paman, bisakah kau rahasiakan ini dari keluargaku? Maksudku tentang kekuatanku yang sebenarnya. Apa maksudmu? Kenapa kau harus menyembunyikan hal baik ini dari mereka? Jika kau bisa mendapatkan dukungan mereka, maka kultivasimu mungkin bisa tumbuh lebih cepat. Terlebih, apakah kau tidak ingin menjadi patriark keluarga Xiao?" Ling Ke sedikit terkejut dengan hal ini dan mencoba untuk meyakinkan Xiao Yuan. "Ketiga saudara lainnya sangat baik kepadaku. Walaupun mereka bertiga tidak memiliki hubungan yang baik dan memperebutkan kursi patriark, mereka tetap memperlakukan diriku sebagai saudara yang baik." Xiao Yuan melanjutkan, "Terlebih aku hanya mengincar puncak kekuatan dan menjadi patriark hanya akan menghalangi jalanku. Aku masih ingin berpetualang dan melihat dunia. Karena itulah aku tidak ingin menjadi patriark keluarga Xiao." Xiao Yuan sejak awal memang tidak tertarik menjadi patriark. Namun dia mencoba meyakinkan Ling Ke agar tidak membuka mulutnya tentang masalah ini. Tentu saja dia akan jujur kepada ayah dan ibunya tentang hal ini. Xiao Yuan cukup yakin bahwa mereka tidak akan menentang keinginannya. Terlebih Xiao Yuan tidak ingin memulai pertikaian dengan ketiga saudaranya dan sejak awal sikap para tetua keluarga Xiao sudah tidak menyenangkan. "Kalau begitu paman hanya bisa menghargai keputusanmu." Ling Ke tidak berniat ikut campur dan bisa sedikit menebaknya. Ada satu kejadian buruk di mana Ling Ke melihat Xiao Yuan kecil dan ketidakberdayaannya. Xiao Rong dan istrinya sangat menyayangi Xiao Yuan lebih dari hidupnya terlepas seberapa buruk bakatnya. Dulu sewaktu dia berkunjung di sana, Ling Ke melihat adegan yang sedikit tidak menyenangkan untuk dilihat. Xiao Yuan kecil melihat ayahnya berlutut demi dirinya dan membuatnya sangat sedih.
Xiao Rong meminta pil roh tingkat penciptaan dan akses kolam revitalis demi menyembuhkan Dantian Xiao Yuan. Walaupun harapannya kecil namun selama ada kemungkinan untuk menyembuhkan putranya, Xiao Rong tidak akan ragu untuk melakukan apapun. Namun bukan hanya mendapatkan penolakan dan hinaan. Sifat Xiao Rong yang keras kepala membuatnya dikenakan hukuman sebulan sebagai tahanan rumah dan hal ini terjadi di depan mata Xiao Yuan kecil. Bahkan jika itu dirinya maka Ling Ke tidak akan pernah mau mengakui hal itu. Kemungkinan Xiao Yuan masih mendendam hal ini dan biarkan mereka mengurus masalahnya sendiri. Ling Ke mengeluarkan sebuah token dan memberikannya kepada Xiao Yuan. Ini adalah token untuk mengaktifkan arai pemindahan. Kau hanya perlu menghancurkannya dan secara otomatis kau akan dikirim ke kota yang dekat dengan rumahmu. Ini pasti tidak murah. Berapa harga yang paman keluarkan untuk membelinya? Aku akan menggantinya. Xiao Yuan berpikir kalau token pemindahan ini pasti bukan sesuatu yang murah. Walaupun dia dikirim di dekat perbatasan saja itu sudah cukup. Namun lokasinya di dekat kota yang diatur keluarganya dan setidaknya ini berharga jutaan batu roh. Harga bukanlah sebuah masalah. Terlebih keluarga Feng sudah hancur di tanganmu. Aku bisa menggunakan sumber daya batu roh yang mereka kumpulkan untuk membelinya. Seharusnya ini tidak akan jadi masalah untuk kami karena kau yang menghancurkan mereka. Kata Ling Ke dengan jujur. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan berterima kasih dengan tulus. Ini akan memudahkannya dan Xiao Yuan tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk pergi ke tempat orang tuanya. Segeralah berangkat dan jika kau senggang mampirlah kemari. Katakan pada ayahmu kalau aku meminta maaf karena masalah ini. Ling Ke berkata dengan jujur. Baik. Xiao Yuan keluar bersama Ling Ke dan berpamitan dengan yang lainnya. Bagaimanapun juga dia harus memberikan sedikit wajah karena keluarga Ling adalah kerabatnya. Ling San sendiri hanya memiliki ekspresi yang datar dan sedikit menyesal karena melepaskan pria yang sangat baik. Xiao Yuan berdiri di halaman dan melihat ke arah semua orang. Terima kasih atas keramahan kalian. Anak ini akan berkunjung lagi di masa depan. Xiao Yuan menyuntikkan ki ke dalam token dan tiba-tiba sebuah lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya. Sosok Xiao Yuan menghilang dari mata semua orang dan Ling Ke memerintahkan semua orang untuk bubar. Tugasnya sekarang sudah selesai dan sisanya dia hanya perlu mengatur semua orang. Keluarga Feng sudah hancur dan sudah waktunya untuk menunjukkan taring mereka. Keluarga Ling sudah mendapatkan kesempatan besar yang diberikan Xiao Yuan. Sudah waktunya mereka untuk kembali menguasai kota pelabuhan dan menjadikan diri mereka sebagai tuan kota. Xiao Yuan muncul di pusat kota dan lebih tepatnya dalam sekejap dia dipindahkan ke menara pemindahan. Kepalanya mulai terasa sakit dan mungkin ini adalah efek samping karena melakukan perjalanan secara instan. Perlahan dia duduk di pojokan dan mulai menstabilkan dirinya. Dia bukan satu-satunya orang yang berada di menara pemindahan. Selain beberapa penjaga yang ditugaskan menjaga tempat itu, masih banyak orang yang menggunakan token pemindahan seperti dirinya. Bocah lemah dari benua Tianxuan. Bahkan dia tidak memiliki basis kultivasi dan berniat datang ke benua Zien dengan santai. Sepertinya akan ada mayat yang tergeletak di tengah kota nanti. Penjaga itu memperhatikan Xiao Yuan dan tidak bisa menahan untuk menghina. Xiao Yuan mendengar hal ini dan merasa tidak senang dengan penjaga itu. Namun dia meredam amarahnya dan tidak bertindak dengan gegabah. Bagaimanapun juga lebih baik menghindari pertarungan yang tidak penting. Ayahnya adalah penguasa kota ini dan dengan namanya saja sudah cukup untuk menghindari keributan dengan penjaga kecil ini.
Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan berjalan ke arah penjaga itu. Melihat Xiao Yuan, penjaga itu berpikir kalau Xiao Yuan tersinggung dengan perkataannya. Ada apa, bocah kecil? Apakah kau marah denganku dan ingin memukulku? Kata penjaga itu dengan santai dan tersenyum merendahkan. Kau salah paham. Bisakah kau menyiapkan kereta dan membawaku ke mansion keluarga Xiao? Kata Xiao Yuan dengan santai. PVTT. Penguasa kota tidak akan menerima orang sepertimu dan apa-apaan dengan sikapmu itu. Jika kau pergi, takutnya sebelum masuk kau akan ditendang oleh penjaga di depan pintu. Kata penjaga itu dengan sedikit mengejek. Namaku adalah Xiao Yuan dan apakah kau pikir ayah dan ibuku akan menendangku keluar setelah lama tidak bertemu dengan anaknya? Kata Xiao Yuan dengan dingin. Tiba-tiba wajah penjaga itu berubah menjadi pucat ketika Xiao Yuan memperkenalkan dirinya dengan keras. Bahkan semua orang di sekitarnya cukup terkejut dan semua mata tertuju kepada Xiao Yuan. Marga Xiao. Anak dari Tuan Kota Xiaorong. Teriak penjaga itu dengan panik. Semua mengenal sosok Xiao Yuan dan namanya cukup terkenal di kalangan banyak orang. Keluarga Xiaorong memiliki seorang anak tunggal bernama Xiao Yuan. Namun anak itu mendapatkan sedikit kemalangan dan tidak dapat berkultivasi karena dantian yang cacat. Namun dia menjadi anak yang paling disayang oleh ayah, ibu dan kakeknya. Penjaga itu sedikit gemetar ketakutan karena nama besar Xiao Yuan. Segera dia membenturkan kepalanya di tanah dan berlutut. Tolong ampuni hidup saya, Tuan Muda. Sampah ini benar-benar buta karena tidak mengenali identitas Tuan Muda. Kata penjaga yang terlihat menyedihkan. Xiao Yuan berjongkok dan berkata, apakah kau tidak mendengar perkataanku sebelumnya? Apakah kau bisa menyiapkan kereta dan mengantarku kembali? Aku sudah lama berada di benua Tianxuan dan terlalu banyak hal yang berubah di sini. Jadi apa kau bisa melakukan hal kecil ini? Tentu. Tuan Muda bisa menunggu sebentar dan saya akan menyiapkan kereta dalam waktu 15 menit. Penjaga itu memberi hormat dan bergegas pergi. Xiao Yuan tidak terlalu ingin menindas orang lemah seperti itu. Bukan sifatnya untuk menindas orang yang lemah. Selama tidak ada niat membunuh yang ditujukan padanya, maka Xiao Yuan juga tidak akan bertindak berlebihan. Setelah beberapa waktu akhirnya penjaga itu membawa kereta yang ditarik oleh 2 ekor bis tingkat penempaan tulang. Tuan Muda Xiao, silahkan masuk dan kusir akan mengantar Anda menuju kediaman Tuan Kota. Kata penjaga itu dengan ramah. Terima kasih. Xiao Yuan berjalan masuk ke dalam kereta dan kusir mulai menjalankannya. Penjaga itu memperhatikan kepergian Xiao Yuan dan merasa tenang. Seolah pisau yang berada di lehernya sudah berhasil disingkirkan. Untungnya Xiao Yuan sama sekali tidak menganggap keberadaannya dan tidak terlalu peduli. Kota ini sangat ramai dan terlihat sangat bagus, jika dibandingkan dengan benua Tianxuan yang kecil. Benua Zien jauh lebih besar dan luas. Aura dunia yang ada di sini jauh lebih padat sehingga banyak kultivator tingkat langit yang terlahir. Ayah Xiao Yuan adalah seorang tuan kota yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola wilayah keluarga Xiao. Bukan hanya dia, kedua saudaranya juga melakukan hal yang sama dan hanya patriark keluarga Xiao yang berada di ibu kota pusat. Benua Zien memiliki 3 kultivator tingkat origin dalam masing-masing keluarga. Kedua keluarga lainnya hanya memiliki kultivator tingkat origin lapisan pertama dan keluarga Xiao yaitu kakeknya berada di tingkat origin lapisan kedua. Karena itulah keluarga Xiao disebut sebagai yang tertinggi dan pemimpin dari ketiga keluarga. Jadi hanya dengan nama keluarga Xiao dapat membuat semua orang yang ada di benua Zien ketakutan.
Hah. Aku cukup penasaran dengan keadaan ketiga saudaraku dan pencapaian kultivasi mereka yang sekarang. Xiao Yuan berbaring di tempat tidurnya. Sebelum penerus patriark diumumkan maka dia harus menahan diri untuk tidak menunjukkan kemampuannya. Terlebih dia tidak ingin merusak hubungan baik dengan ketiga saudaranya yang dari dulu sangat mengasihinya. Namun Xiao Yuan dapat menebak setidaknya kultivasi mereka seimbang yaitu tingkat langit lapisan ketiga. Bahkan mungkin dirinya lebih baik karena sudah sepenuhnya membentuk laut kesadaran ilahi miliknya. Laut kesadaran ilahi bisa terbentuk karena kekuatan jiwa yang tinggi. Bahkan untuk sekelas keluarga Xiao metode latihan jiwa itu masih sangat kasar dan sulit. Oleh karena itulah kultivator tingkat langit akan terjebak di lapisan ketiga untuk waktu yang lama. Xiao Yuan memerintahkan kusir untuk menjalankan kereta dengan santai. Walaupun kota banyak suara bising di telinganya namun Xiao Yuan berusaha menikmati suasana kota. Sejujurnya dia sangat gugup untuk bertemu dengan orang tuanya setelah tidak kembali untuk waktu yang lama. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tuanya dan sebagai anak mereka tidak ada alasan untuk menghindarinya. Episode sebelumnya.